Halo Sobat Mit. Kalau kita ngomongin kebakaran, mungkin kebakaran adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi semua orang. Oleh karena itu, dengan adanya ancaman dari insiden kebakaran ini, kita sebagai manusia harus siap siaga. Karena kebakaran tidak mengenal tempat dan juga waktu. Oleh karena itu, pada hari ini kita sudah memanggil narasumber yang akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan APAR, alat pemadam api ringan. Oke teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita sudah kedatangan Bapak Hari. Ya. Oke, untuk Pak Hari mungkin boleh untuk perkenalan, Pak. Halo, Sobat Mit. Perkenalkan, nama saya Hari. Saya selaku Sales Manager Divisi Retail untuk produk Sumato ini. Nah, seperti yang sudah kita bahas, Bapak Hari ini yang akan membantu kita nih untuk menjelaskan apa sih itu APAR. Oke, Pak Ari, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan, Pak ya. Boleh. Mungkin yang pertama, apa sih Pak yang dimaksud dengan APAR itu, Pak? Oke, APAR. Nah, APAR ini ada artinya, Pak. Oke. APAR ini artinya alat pemadam api ringan. Oke, singkatannya berarti. Singkatannya, betul. Jadi dia ini untuk menangani api-api yang kebakaran yang sifatnya masih kategori ringan, kecil. Jadi yang masih kecil-kecil, Pak ya, api yang kayak baru nyala gitu, Pak ya. Betul. Jadi sebelum terjadi kebakaran besar kan pasti kan ada kebakaran kecilnya dulu. Betul. Nah, APAR ini fungsinya dia untuk menekan atau untuk memadamkannya. Oke, sebagai penanggulangan lah. Ya, penanggulangannya, betul. Seperti yang kita tahu nih Pak nih, Ya. biasanya kalau kita mungkin teman-teman lagi main ke mall gitu Pak, di parkiran, itu biasanya kan kita banyak ngeliat alat-alat pemadam kecil tuh Pak. Ya, Nah, yang itu- jenisnya tabung ya. Iya betul sekali. Nah itu kenapa sih Pak kok kita harus nyiapin alat-alat kayak gitu tuh Pak? Ya, oke. Nah, jadi untuk yang tabung pemadam atau APAR itu memang sudah menjadi regulasi dari pemerintah, bahkan seluruh dunia juga sudah ada regulasinya bahwa setiap bangunan, baik itu tempat tinggal ataupun tempat usaha, baik itu area pribadi ataupun area publik, itu harus menyediakan APAR atau alat pemadam api ringan. Oke. Dan itu sudah diatur, baik itu jaraknya juga, ketersediaan ya dari satu pemadam ke pemadam lain itu jaraknya sudah ada. Oke. Jadi berarti yang selama ini kita lihat berarti itu memang sudah seharusnya Pak ya? Sudah harus, itu sudah wajib, sudah menjadi standar. Standar. Ya, sudah menjadi standar. Alat pemadam api ini harus memang ada di setiap bangunan. Kan kita tadi udah jelasin tentang APAR itu ada di mana aja Pak. Ya, Untuk cara kerjanya sendiri nih Pak, seperti apa sih Pak cara kerja dari APAR tersebut Pak? untuk APAR ya. Iya betul. Nah, untuk APAR itu cara kerjanya itu dia kan tabung tuh. Iya. Betul. Nah, itu kan kalau kita lihat di koplingnya itu kan ada indikator tekanan yang di dalam tabungnya tersebut, apakah masih ada tekanannya atau enggak. Nah, jadi cara menggunakannya kita ambil apabila terjadi api, kita ambil, terus kita tarik pinnya, terus kita tes dia punya kopling sekali untuk keluar aja, kita lihat tekanannya masih keluar atau enggak. Nah, apabila masih ada, itu kita ambil selangnya, nozzle-nya, kita arahkan ke apinya tersebut. Nah, baru nanti kita pencet koplingnya tersebut agar isi dari dalam tabungnya tersebut keluar. Oh, seperti itu. Nanti kita arahkan ke apinya tersebut. Oh,
Jadi ada cara khusus Pak ya seperti. Ada, dan itu butuh pelatihan Pak. Oh, butuh pelatihan. Jadi Iya, itu harus ada pelatihan. Karena kenapa? Pada saat pelaksanaannya, apabila kita salah, api itu nggak padam. oke, iya iya iya. Api itu nggak padam. Dan bisa jadi api itu malah nyerang balik ke kita. Maka kita harus lihat dulu nih posisi apinya. Kan tadi yang kita bahas itu tadi ada apar yang bentuk tabung Pak ya. Iya, betul. Sebenarnya dari apar sendiri itu ada berapa jenis sih Pak? Apar ya, Iya. ada berapa jenis? Apar itu ada yang jenis kandungannya itu ada yang foam, Oke. ada yang powder, ada juga yang CO2. Itu gas. Oke. Iya. CO2. Nah, untuk yang powder sendiri itu ada peruntukannya masing-masing. Nih, Sobat Mit. Jadi untuk yang powder itu ada foam, powder, dan CO2 ini ada peruntukannya masing-masing. Oke, fungsi masing-masingnya Pak. Fungsinya masing-masing, betul. Kayak contohnya gini, kita untuk pakai yang jenisnya liquid foam. Oke. Ya, untuk yang jenisnya foam. Nah, foam itu bisa kita gunakan di jenis yang cair atau misalkan minyak, Oh iya iya. kebakaran dari minyak, atau dari yang benda padat kayak misalkan kayu. Nah, tapi kalau untuk yang listrik bagaimana? Untuk yang listrik itu kita tidak anjurkan. Kenapa? Karena berbahaya, Pak. Karena kan kita yang mengoperasikannya. Iya, betul betul. Nah, itu kita bisa kesetrum. Oke, karena dia berbentuk cairan juga seperti Iya, itu. betul. Nah, jadi setelah itu kalau untuk yang powder itu kalau untuk di listrik dia paling bagus. Oke. Karena dia Iya. tidak ada penghantar listrik ya ke kita sendiri yang mengoperasikannya. Nah, tapi kalau untuk yang powder ini kurang bagus untuk di minyak atau di benda padat, itu kurang bagus, kurang berfungsi dengan baik. Jadi bisa dibilang yang powder ini untuk listrical lah bisa. Ya, jadi ada peruntukannya masing-masing. Masing-masing. Nah, kalau untuk yang ketiga, jenis yang ketiga itu yang CO2. CO2 itu bisa untuk semua, Pak. Oke. Bisa untuk di kelasnya masing-masing, kayak misalkan untuk di padat, cair, atau yang listrik atau gas, itu bisa semua dia. Untuk yang CO2 Pak ya. CO2. Jadi lebih banyak fungsinya berarti Pak yang untuk yang CO2 seperti itu. Iya, tapi paling banyak umumnya orang pakai itu yang jenis powder. Itu yang paling mungkin yang saat ini paling banyak dipergunakan. seperti Iya, itu, Pak. betul. Nah berarti seperti yang Pak Hari tadi bilang ya Pak, kita nggak sembarangan orang yang bisa mengoperasikan apar ini Pak ya. Betul. Karena dari kandungan dalamnya pun kita harus tahu ini fungsinya untuk dikelistrikan kah, di benda cair kah, atau Betul. di benda padat seperti itu. Betul. Dan kalau yang powder, kalau tepatnya areanya terlalu terbuka, Pak, itu dia punya powdernya pasti terbang-terbangan, Pak. Oke. Terbang-terbangan. Dan untuk mengoperasikannya pun juga bukan hanya pegang nozzle-nya doang loh, Pak. Itu kita harus atur posisi juga. Badan kita lebih condong ke depan, dan kita jangan ngelawan api. Kita harus ngebelakangin api. Kenapa? Kalau kita ngelawan api, pas kita semprot, itu api bisa balik ke kita, Pak. Makanya kita harus membelakangi api. Jadi ada teknik-teknik tertentu Pak. Iya, dan semprotnya pun juga waktu diarahkan, itu langsung ke pusat titik apinya, Pak. Langsung Nggak bisa itu sembarang gitu, langsung asal ada api, shot gitu. Nggak bisa. Harus ke titiknya, pusatnya. Apinya di mana? Langsung ke pusatnya. pusat api itu muncul berarti Pak. Betul. Jadi butuh pelatihan. Butuh pelatihan, dan memang harus orang yang udah pengalaman, terus juga nggak boleh panik. Iya betul. Nggak boleh panik, kan kalau kayak kita nih, kita kan orang awam nih. Iya betul sekali. Kalau nggak tapi pasti kan orang rata-rata lari, Iya, Pak. aduh. Apalagi ini ya, tiba-tiba muncul aja api Pak ya. Iya, betul. Pasti kan udah panik dulu nih. Panik gitu Pak ya. Betul. Berarti nggak sembarangan kita bisa madamin api tersebut Pak ya. Karena Betul. bisa aja itu malah mencelakakan kita sendiri berarti. Betul. Setuju, benar. Jadi kita harus bisa tenang, harus bisa jangan panik deh intinya. Dan bahasa pengoperasikannya juga sama. Kadang kan ada tuh
main asal tembak aja, Iya. ses gitu, tapi dia nggak ke pusat titik apinya, dan itu jadinya apinya bisa membesar. Oke. Berarti bisa fatal Pak ya untuk satu kesalahan kecil aja ketika kita menggunakan APAR ini dengan tidak benar bisa mengakibatkan kefatalan yang lebih serius Pak ya. Betul Pak, betul. Makanya itu kita harus hati-hati. Oke, mungkin kita udah bahas tentang APAR tadi, ada 3 komponen isinya Pak ya. Iya, Isinya betul. dari si APAR tersebut Pak ya. Kalau bedanya APAR konvensional dengan Sumato itu apa Pak? Nah, kalau dengan APAR konvensional dengan Sumato, ini perbedaannya kalau yang APAR konvensional itu kan kita harus mengoperasikannya sendiri. Betul. Nah, kalau dengan Sumato ini nggak perlu. Oke, iya. Nggak perlu. Nah, kenapa nggak perlu? Karena Sumato ini kita cukup taruh aja di pusat titik-titik rawannya terjadi kebakaran. Jadi lebih fleksibel Pak ya seperti itu. Iya, jadi kayak misalkan contohnya gini, kayak di rumah tinggal. Itu rumah tinggal kita, Sobat Mit juga, rumah tinggal kita. Itu kan kita paling, kalau kita baca nih ya, paling sering terjadi kebakaran kalau di rumah tinggal kenapa? Biasanya sih karena arus listrik atau mungkin kebocoran gas seperti itu. Iya, paling banyak, paling umum ya. Betul. Contohnya deh, kita ambil contohnya yang paling gampang, yang paling sering terjadi. Itu di arus pendek. Semua kan pasti arus pendek, Iya, betul, rata-rata. Arus pendek asalnya dari mana? Dari meteran, MCB. Itu yang paling sering loh Pak, terjadi loh. Nah, kita taruh di situ. Truk. Jadi kita taruh. Mudah banget, karena di dalam kemasan ini sudah ada bracketnya. Oke. Tinggal kita pasang aja, truk. Di bracketnya itu, jadi aman. Pada saat dia ada api, alat ini bisa langsung bekerja. Dia nyala sendiri Pak. Bisa langsung bekerja dengan sendirinya. Oke, ya betul. Itu yang pertama. Oke. Nah, untuk yang kedua, kalau yang APAR konvensional itu butuh maintenance. Iya betul. Setahun sekali. Diisi ulang. Pergantian isinya seperti itu Pak. Iya, Itu betul. walaupun nggak kita gunakan Tidak Pak. baik itu dipakai ataupun tidak dipakai. Malah kalau sudah dipakai harus diisi ulang, Pak. Kalau kayak APAR konvensional kita udah sekali pakai, walaupun cuman kepake sedikit, harus dihabisin, Pak. Harus semprot sampai habis isinya. Nanti diisi lagi ulang. Dia nggak bisa disisain. Nggak bisa, dia nggak bisa. Nggak Dia bisa sekali kita- pakai harus habis. Nggak bisa sepakai setengah dulu. Nggak bisa. Pak. Ya, oke. Nggak bisa. Dan itu dia setahun sekali harus isi ulang. Itu untuk yang konvensional Pak ya. Betul, harus isi ulang. Dan itu pun juga ada umurnya Pak, tabungnya. Nggak boleh misalkan terus-terusan isi ulang, nggak boleh Pak. Itu karena dia kan tekanannya dalam kan tinggi Pak. Iya, betul. Dan itu kan ada dratnya. Kalau umurnya udah habis, itu harus ganti tabung baru. Nah, jadi ada jangka waktunya. Ada Pak. jangka waktunya. Dan yang ketiga, Sumato ini bisa menangani semua jenis api Pak. Betul, kalau yang tabung itu kan sesuai dengan kelasnya masing-masing tuh. Iya, betul. Ya, Sobat Mit ya. Jadi kayak misalkan nih untuk yang powder, tadi yang saya sebutkan tadi apa? Kalau yang powder harus yang listrik. Iya betul. Untuk Ya, listrikan, untuk Pak. listrik. Ya. Kalau yang foam untuk yang mana? Untuk yang cair, Air. padat, ya, atau gas juga bisa dia. Ya. Kalau Sumato ini bisa semua. Oke. All in berarti Pak ya. All in. Jadi kita nggak perlu pusing deh. perlu pusing. Kita nggak usah pusing apa-apa. Pokoknya udah pasang, seret, udah aman kita. Hati pun tenang, ya. Bisa Gitu. tidur nyenyak lah Pak ya. Iya. Apalagi betul. mungkin buat teman-teman yang sering keluar kota mungkin Pak ya. Yang rumahnya tinggal, apalagi yang, betul. Terus kalau nggak yang di rumah isinya anak-anak, Iya, betul. istri kita, orang tua kita, wah itu harus kita jaga. Jadi kan kita bisa tinggal taruh aja nih Pak nih untuk Iya. peralatan dari Sumato ini. Mm-mm. Nah untuk cara instalisasi sendiri seperti apa Pak? Oh, mudah banget cara instalasinya. Mudah banget. Kayak misalkan nih, untuk yang liquid foam, ya ini sudah ada bracketnya. Nah, ini sudah ada bracketnya. Oh, oke. Terus caranya gimana sih pemasangannya? Tenang, kita sudah mempersiapkannya. Nah, ini ada Manual booknya. manual booknya.
Cara pemasangannya seperti apa? Ini mudah banget dipasangnya dan kita sudah menyediakan semua peralatannya. Visernya, bracketnya, mudah banget cara pemasangannya. Jadi kayak misalkan nih, kayak tadi saya sampaikan kayak di rumah untuk di meteran listrik. Itu pasangnya di mana sih? Pasangnya itu di samping meteran listrik. Sampingnya. Jangan di atasnya ya Sobat Mit, karena atasnya kan kadang suka ada jalur kabel. Iya, betul. Di sampingnya aja, tapi sedekat mungkin. Itu kalau yang di meteran. Kalau yang di gas, kompor gas, pasangnya di mana? Kita dekatkan sedekat mungkin dengan regulator gas. Regulatornya, oke. Regulator gas. Jadi kita pasang bracketnya, ya, udah terpasang bracketnya, kita tempel begini, terus kita dekatkan dengan regulator gas. Kenapa kita dekatkan dengan regulator gas? Biasa kan kita mengantisipasi terjadinya kebocoran. Iya, betul. Setelah terjadi kebocoran, ada pemicu api, dia itu langsung keluar gas, itu langsung nyamber tuh Pak, api gitu. Gas itu nggak langsung meledak loh Pak. Meledak itu pada saat dia punya isi dari gasnya tersebut habis, saat api itu udah ada, dia panasnya masuk ke dalam tabung dan menghasilkan tekanan, nah itu baru bisa meledak. Jadi setelah gas keluar semua berarti Pak? Ya, setelah gasnya habis, dia masuk ke dalam itu panasnya, tekanannya masuk ke dalam tabung, baru dia meledak. Oke, jadi butuh waktu berarti Pak ya? Cara penanganannya gimana? Mungkin sebagian ada yang bilang ya, gampang itu mah kita tutup aja gitu ya. Betul. Regulatornya nih yang bocor nih, kita tutup aja gitu ya. Bisa pakai jempol kita atau mau pakai kain basah gitu ya. Coba masalahnya ya Pak, pada umumnya pas lagi ngeliat api, orang-orang rata-rata panik. Betul sekali Pak. Mungkin ada yang pernah nyoba ikut pelatihan, mungkin nggak semuanya dari kita kan ketika ngelihat api kan bisa santai. Iya. Pasti kan kita panik. Nah, seperti panik, itu Pak, ya. panik. Nah, jadi kita bisa pasang di situ. Nah, terus ada lagi nih Pak yang ketiga, Sumato. Sumato juga bisa kita pasang di kayak di panel listrik. Itu juga bisa. Atau kita juga bisa pasang di mobil. Pasangnya lokasinya di mana? Kita sediain nih di mobil kita nih. Udah ada nih alat pemadamnya nih yang konvensional nih. Tapi pas kita mau buka itu kap, itu kan api udah nyamber tuh. Panas pasti. Ya kan? Kita harus tahan dulu kan, baru kita semprot begini kan. Apinya kan udah nyamber, ya kan? Betul. Atau kita semprot dari luar. Kalau masuk, kalau dapat. Betul. Ya. Nah, kita bisa pasang langsung Sumato di bawah kap mesinnya. Bisa juga di mobil Pak? Bisa Pak, bisa. Jadi pada saat seperti ini ada tayangannya tadi baru sudah kita lihat ya. Nah seperti ini. Jadi pada saat apinya itu keluar dari ini ilustrasi ya. Pada saat apinya itu keluar, dia langsung bekerja ngejos, bus gitu. Oke. Jadi kita nggak perlu berjibaku. Jadi dengan sendirinya Pak ya? Buat apa kita berjibaku dengan yang membahayakan diri kita sendiri? Betul sekali Pak. Ya kan? Karena apalagi dengan orang-orang yang kurang terlatih seperti kita Pak. Seperti itu, Pak ya? Iya bener. Untuk perawatan sendiri Pak? Perawatan? Iya betul. Perawatan dari kan unitnya mungkin kita taruh ada yang taruh di outdoor Pak ya. Itu kan mungkin kena debu atau gimana. Itu mungkin cara perawatan sendiri gimana Pak? Kalau untuk perawatan Sumato ini cukup mudah ya. Bukannya cukup mudah lagi, sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Kenapa saya bilang sangat mudah sekali? Pertama, Sumato ini nggak perlu di maintenance selama 3 tahun, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Betul. Tapi perlu ada beberapa hal yang harus kita hindari. Contohnya, kayak ini plastik, kita hindari dari paparan sinar matahari langsung. Untuk perawatannya sendiri, ini cukup ditaruh aja sih sebenarnya sih. Sebenarnya langsung taruh aja berarti Pak ya? Iya, jadi nggak perlu treatment khusus, nggak perlu di apa-apain, pokoknya kita udah beli, kita pasang di area-area yang ada di petunjuk di buku manual book tersebut, ya cukup kita pasang, udah. Jadi simple banget Pak ya, jadi setelah kita beli langsung kita pasang aja seperti itu Pak. Nah itu dia Sobat Mit, selain simple dan aman, Sumato juga sudah tersertifikasi. Oke Sobat Mit, sekian dulu pembahasan kita tentang Sumato. Let's meet on the next episode. See you!